Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Jadi apa yang telah terjadi saat ini? Jadi kita harus juga memiliki sifat-sifat dari dua pemimpin Indonesia ini, yaitu Jokowi dan Prabowo. Nah, mari kita melihat dari awal dulu bahwa Jokowi itu berasal dari seorang pembuat kursi. Dari awal dia hanya seorang pedagang kursi, dan dia hanya seorang pedagang kursi, lalu dia juga menjual kursinya, dan lalu dia masuk ke dalam dunia politik menjadi seorang wali kota, lalu dia juga menjadi seorang gubernur, dan selanjutnya dia akan menaikkan dirinya menjadi seorang presiden. Nah, jadi yang pertama yang saya katakan bahwa Jokowi hanya mengandalkan yaitu bagaimana cara dia menarik simpati orang kepada dirinya. Itu yang pertama yang dia cari. Memang di politik itu seperti itu, tapi seperti apa menungguin pembuatan got masuk ke gorong-gorong dan lain sebagainya, hingga memperhatikan wilayah banjir dan lain sebagainya, itu sebuah kewajiban menurut saya. Jadi bukan suatu hal yang wah gitu. Nah, tapi ini bagian dari proses dia untuk melakukan sebuah aksi yang menampakkan bahwa dia memiliki tanggung jawab terhadap rakyat. Itu aja yang pada intinya. Satu. Lalu yang kedua juga dia memperlihatkan dirinya bahwa dia tegas, dia berani, dan dia inisiatif. Itu yang ketiga, bahwa dia memiliki pemilihan orang-orang yang dia angkat menjadi bagian dari dirinya. Nah, inilah yang telah terjadi. Jadi andalan Jokowi itu bukan bagaimana dia memahami situasi masyarakat, bukan, tapi bagaimana dia menarik simpati masyarakat dengan cara kerja dia. Itulah Jokowi. Nah, sementara Prabowo yang besar di luar negeri, dan dia terlibat banyak dengan jaringan bapaknya lewat Partai Sosialis Indonesia, PSI, melakukan sebuah aksi pemberontakan Peri Permesta, lalu juga lari ke luar negeri dan menetap di beberapa negara Eropa. Setelah selesai dari semua itu, Prabowo kembali ke Indonesia, dipanggil oleh Soeharto. Nah, lalu dia mulai terlibat dalam dunia tentara, lalu dia masuk tentara, lalu menikahi anaknya Soeharto, dan juga akhirnya menjadi bagian elit politik militernya Indonesia. Lalu dia juga dalam beberapa bulan naik pangkat sangat cepat, bahkan lalu menjadi anggota Komandan Kopassus, Majen, lalu diangkat lagi menjadi Pangkostrat. Nah, jadi Prabowo dalam memainkan politik dirinya, yaitu melalui aksi-aksi, yaitu dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan, dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia memiliki intelektual, dan dia juga memiliki pemahaman terhadap Indonesia Raya, tapi dalam bentuk kemarahan. Nah, inilah yang akhirnya membuat masyarakat muak, karena dia juga menarik orang-orang HTI, lalu menarik juga orang-orang FPI untuk mendukung dia, yang kasar, brutal, dan tidak memiliki kemampuan ilmu. Nah, inilah yang membuat masyarakat muak dengan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Nah, jaringan-jaringan inilah yang dia selalu pakai. Nah, jadi jaringan yang dia pakai itu adalah jaringan orang-orang yang bukan Islam militan ya, Islam yang dari luar negeri, yang ideologinya nggak dipakai, dikirim ke Indonesia. Jadi seperti itu menurut saya pribadi. Alhamdulillah, seperti HTI, FPI, dan lain sebagainya. Nah, jadi jaringan-jaringan itulah yang dipompa oleh Prabowo untuk mendukung dia hingga dia ingin menjadi seorang presiden.
Pada tahun 2014 dia mencalonkan diri jadi capres, lalu tahun 2019 juga menjadi capres. Nah, tahun 2024 dia merubah haluan, bergabung dengan 2019 dia bergabung dengan Jokowi, dan akhirnya dia mengikuti alur Jokowi, dan dia juga bermain dengan cara Jokowi dan mengikuti apa yang dikatakan Jokowi. Nah, di sini kita dua, yaitu pertama mengikuti cara Jokowi. Jadi dia apa yang dikatakan Jokowi dilakukan, apa yang dia diperintahkan dilakukan. Nah, karena itu tadi dia memiliki sifat yang militeristik yang sangat kuat dalam dirinya. Karena dalam sisi militer itu otoritas tertinggi itu ada di komandan. Nah, jadi dia mengikuti cara seperti itu karena untuk kelamaan di militer, dan juga dalam permainan politik militer dia kalah karena dia tertuduh sebagai bagian dari orang-orang yang disangkakan melakukan HAM berat. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sisi yang lain, dalam pergaulan sekolah dia dulu di luar negeri, dia telah memiliki jaringan-jaringan yang sangat baik, termasuk juga jaringan bapaknya, yaitu Profesor Sumito Djoyo Hadikusumo. Nah, lalu didukung lagi dengan lingkaran pengusaha. Dia selanjutnya setelah dia keluar dari Kostrad, dipecat dari militer, dia masuk menjadi seorang pengusaha yang bekerja sama dengan mantan atasan dia, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah, jadi setelah dia malang melintang di luar negeri, dia kembali ke Indonesia. Jadi antara Jokowi dan Prabowo ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Karena Jokowi besar di Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari wali kota, dan lalu menjadi gubernur DKI Jakarta, jadi presiden. Nah, di masa periode pertama dia itu masih mempelajari segala sesuatu tentang sistem yang ada di Indonesia. Jadi dia mengambil keputusan untuk melaksanakan infrastruktur. Itu yang paling penting bagi dia. Nah, makanya kekuatan dia inilah yang dia pakai untuk membangun infrastruktur lebih dahulu. Jadi selama periode pertama dia hanya melakukan infrastruktur dan jarang ada dialog dengan wartawan. Karena saya melihat bahwa ketidakmampuan Jokowi dalam menghadapi wartawan. Ketika ditanya, tanya aja menterinya, nah, segala macam seperti itu. Nah, jadi itu jawaban-jawaban yang tidak menurut saya pribadi tidak memahami masalah apa yang sedang terjadi pada saat itu. Inilah pada periode pertamanya. Nah, jadi dia bermain itu ketika dia menguasai periode kedua. Nah, inilah mulai aktivitas dia keluar. Dan dia berinteraksi sangat berani dengan sangat berani dengan Perdana Menteri, Presiden, berbagai negara-negara di dunia. Nah, tapi sebelumnya dia hanya tidak banyak bicara, lebih banyak diam ketika berkumpul dengan para menteri dan para Perdana Menteri dan Presiden di dunia ini. Nah, jadi periode pertama dia agak kaku karena dia mempelajari politik Indonesia itu selama kurang lebih 4 tahun periode pertamanya, dan 5 tahun periode pertamanya. Lalu yang kedua baru dia mulai melakukan aksi-aksi yang dianggap perlu bagi dirinya dia. Dan kepercayaan dirinya itu muncul ketika periode kedua dia berkuasa. Nah, sementara Prabowo dari awal dia masuk dalam kancah ingin menjadi wapres, lalu menjadi presiden, dia telah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan dia pun memahami Prabowo dari awal selalu menghindari konflik antar orang-orang yang ada sebagai rival dia dalam pemilu-pemilu. Seperti itu. Nah, seperti yang dia katakan pada 2019 bahwa Jokowi itu tidak memahami militer, dan bahkan Jokowi mempunyai banyak anak buah yang ABS, asal bapak senang, yang asal ngomong tanpa memberikan bukti yang nyata. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi inilah yang telah terlihat bahwa Prabowo dari awal itu sudah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, jadi
Selain itu juga, Prabowo memahami dunia internasional kepada Indonesia. Dia punya pengalaman bergaul dengan di Amerika ada di West Point, terus di Fort Bragg, terus juga di Jerman dan di Inggris kemarin. Dia masuk dalam sebuah tempat pelatihan khusus di beberapa negara Eropa dan Amerika, lalu dia juga dia berinteraksi dengan para para siswa yang ada di situ, dan dia juga memperlihatkan bagaimana interaksi dia dengan mereka. Nah, lalu juga dia memperlihatkan bagaimana sikap orang-orang terhadap bangsa ini, seperti itu. Yang dia buat pernyataan adalah bagaimana di waktu kemarin itu, waktu di acara Universitas Kebangsaan di Bandung itu. Nah, dia memperlihatkan bahwa bagaimana orang bisa mengatakan HAM, tapi di 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 sebuah negara yang ratusan ribu orang dibom, ditembaki ibu-ibu dan anak-anak. Tapi dianggap itu bukan sebuah HAM, tapi itu sebagai pembelaan. Nah, inilah yang dia perlihatkan. Lalu bagaimana ketika dia bicara tentang Eropa dan Amerika, silakan Eropa dan Amerika tidak membeli minyak sawit kami, tapi kami memiliki produktivitas, yaitu membuat minyak sawit menjadi seperti B30, B100, itu menjadi bahan bakar mobil. Nah, jadi Prabowo sejak awal telah menunjukkan dirinya, dia memiliki kemampuan dan memiliki pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi. Seperti itu. Lalu hilirisasi, dia tegas berkali-kali dia mengatakan bahwa hilirisasi itu penting karena untuk kebutuhan bangsa ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, sementara Jokowi selalu, dia dalam periode pertama dia banyak diam, banyak mengurangi interaksi dengan para wartawan, banyak mengurangi pembicaraan dengan para wartawan, banyak juga menghindari tokoh-tokoh. Itu periode pertama Jokowi memimpin bangsa ini, seperti itu. Nah, jadi dia perlu mempelajari lebih dulu suasana yang ada di elit politik bangsa ini. Nah, tapi Prabowo tidak, dia langsung tegas, langsung bersikap, langsung mengambil sebuah keputusan. Ini yang perbedaan. Jadi bahwa Jokowi telah mengambil jalan mempelajari lebih dahulu selama satu periode dia, lalu periode kedua baru dia interaktif dengan berbagai kalangan yang ada di elit politik bangsa ini. Hanya jadi seperti itu, bahwa kepercayaan diri Prabowo itu lebih kuat daripada kepercayaan diri Jokowi. Seperti itu. Nah, lalu juga ketika berinteraksi dengan para kepala negara di berbagai negara, juga Jokowi itu mulai eksistensinya pada periode keduanya. Dia mulai menampakkan dirinya, dia mulai menunjukkan bahwa dia bisa bicara dengan teks bahasa Inggris. Lalu dia juga menunjukkan bahwa dia bisa teks bahasa Arab dan lain sebagainya. Bahwa dia juga ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan, tapi sudah terlambat karena periode pertama dia tidak melakukan hal seperti itu. Jadi orang melihat bahwa Jokowi tidak memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Nah, beda dengan apa yang dilakukan Prabowo. Dari awal pun dia telah memiliki sebuah sikap tentang apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dihadapi nantinya. Nah, jadi Prabowo ini memiliki pemahaman terhadap budaya politik bangsa ini. Dari awal dia memasuki pemerintahan, itu dia telah menunjukkan bagaimana dia mempersiapkan peralatan perang, bagaimana dia membeli peralatan perang, bagaimana dia membuat anggaran angkatan perang, lalu juga membuat berbagai bentuk untuk kemandirian angkatan perang. Itu telah ditunjukkan sama dia selama menjadi Menhan, dan itu telah terbukti. Jadi apa yang dilakukan oleh Prabowo itu, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan. Seperti itu. Nah, beda dengan Jokowi, yang di awalnya dia selalu berhati-hati, karena dia selalu ingin mempelajari semua step by step.
Karena apa? Dari dasarnya memang dia tidak pernah memiliki pemikiran yang jelas. Karena dia tidak memahami budaya politik seperti itu. Dia hanya memahami bagaimana memerintah, bagaimana dia menjabat, bagaimana dia berkuasa. Itu dia pahami secara mutlak. Tapi dia tidak memahami pelaksanaan cara-cara tersebut. Jadi seperti itu menurut saya pribadi. Jadi periode pertama dia ini memang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Seperti itu yang saya lihat pada awal. Nah, lalu beda dengan Prabowo yang dari awal telah menunjukkan eksistensi dia, baik dan sebagai menjadi cawapres, lalu periode 2014 presiden, 2019 presiden, dan 2024 pun presiden. Jadi dia telah menunjukkan kepercayaan diri dia dari awal, bagaimana cara memerintah, bagaimana cara menentukan, itu telah dia tunjukkan pada berbagai macam forum di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, jadi Prabowo itu telah memiliki kepercayaan diri sejak awal. Jadi seperti itu. Nah, lalu Jokowi ingin memperkenalkan Prabowo pada negara-negara luar. Menurut saya nggak usah. Itu buang waktu dan buang tenaga. Nggak perlu. Prabowo itu udah dikenal orang, baik luar negeri maupun dalam negeri. Siapa dia orang udah tahu. Siapa bapaknya juga orang udah tahu. Siapa kakeknya juga orang udah tahu. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya pribadi, jangan terlalu ini juga lah. Jangan terlalu menganggap bahwa ini memperkenalkan kepada para tokoh, para kepala negara-negara luar negeri itu untuk menunjukkan bahwa ini loh hasil gua. Itu kan intinya seperti itu. Bahwa Jokowi ingin menunjukkan pada seseorang bahwa dia telah berhasil menjadikan seorang Prabowo menjadi presiden. Seperti itu sebenarnya yang dia ingin tunjukkan. Dia ingin menunjukkan bahwa gue memiliki kemampuan, gue memiliki suara, gue memiliki kekuatan, dan gue telah menjadikan seseorang yang dulu dianggap remeh menjadi presiden. Itu aja sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Jokowi kepada masyarakat Indonesia. Itu aja, masyarakat rakyat Indonesia itu yang ingin tunjukkan oleh Jokowi. Jadi nggak ada yang lain. Seperti itu. Dan dia ingin mengenalkan ke beberapa kepala negara. Saya rasa nggak usah buang waktu. Mendingan biarin aja Prabowo dengan dunianya, Jokowi dengan dunianya, sudah selesai. Dan Prabowo pun saya melihat bahwa nanti ini akan terjadi clash dengan menempatkan beberapa orang yang menduduki menteri. Ini menurut saya masalahnya di situ nanti. Dan ini agak tarik urat ini. Menurut saya pribadi seperti itu. Karena Prabowo mengingini beberapa orang yang dia pilih berdasarkan prerogatif dia. Nah, tapi sementara di sisi lain dia selalu mengatakan dia akan loyal kepada Jokowi, tidak berkhianat kepada Jokowi. Bukan masalah loyal dan tidak berkhianat. Problematiknya adalah Prabowo yang memerintah, bukan orang lain. Orang lain memasukkan orang, dia tinggal. Atau bisa juga menjadi pengawas dari apa yang akan dilakukan Prabowo dan dilaporkan kepada presiden sebelumnya. Kan seperti itu menurut saya pribadi. Seperti Mega memanfaatkan menteri-menteri di dalam pemerintahan Jokowi. Kenapa Mega tidak menarik? Ya karena ada informasi-informasi penting yang harus dia wajib dengar. Jadi menteri-menterinya tidak ditarik, bukan alasan yang lain. Ini menurut saya pribadi, karena saya melihat bahwa informasi itu penting. Di dalam politik itu informasi itu penting, apalagi A1. Nah, jadi seperti itu menurut saya pribadi. Nah, jadi nanti Prabowo agak pusingnya di sini nanti menentukan siapa presiden, siapa yang jadi pembantu-pembantu dia. Pasti Jokowi menyiapkan orang, karena Prabowo dibantu oleh Jokowi menjadi seorang presiden. Garis bawahi, Jokowi membantu Prabowo menjadi seorang presiden. Jadi yang mengangkat Prabowo ini adalah Jokowi, itu intinya. Nah, ini harus dihati-hatikan. Dan Jokowi mengatakan bahwa tidak ingin campur karena itu hak prerogatif presiden. Tidak bisa, karena dia menitipkan Gibran di dalamnya.
Seperti itu. Jadi antara Jokowi pulang ke Solo itu urusan lain, tapi Jokowi akan tetap eksis di dalam negara ini. Kenapa? Karena dia mempertahankan 3 pangeran instan ini menjadi biar tetap berada di dalam elit politik bangsa ini. Itu yang dia ingin jaga. Siapa aja? Gibran, Raka Buming Raka, Kaisang, dan Bobi Nasution. Ini yang harus dijaga sama dia. Berarti apa? Dia harus memasuki area elit politik dalam partai politik. Yang saya memiliki kecenderungan dia akan memilih Golkar. Kecuali Prabowo menunjuk dia sebagai seorang ketua dari Gerindra. Tapi nanti apa yang terjadi? Jokowi akan lebih kuat daripada Prabowo. Itu problemnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa juga nanti dimainkan seperti ini. Jokowi menaruh Gibran di samping Prabowo, lalu Prabowo memberikan kekuasaannya pada ketua Gerindra, kepada Jokowi. Nah, nanti memonitor apa yang dilakukan oleh Prabowo, oleh Jokowi. Prabowo ini Gibran yang melaporkan ke bapaknya. Jadi seperti itu, walaupun hak prerogatif itu dipegang, tapi ingat, Gibran pun ingin punya peranan, karena dia maju lagi untuk periode berikutnya. Kan seperti itu. Nah, jadi inilah menurut saya pribadi bahwa antara Prabowo dan Jokowi memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tapi kepercayaan diri lebih kuat Prabowo. Dan dalam mengenal elit politik itu, Prabowo lebih dalam daripada Jokowi. Karena Jokowi dari Solo, dia ke Jakarta baru jadi presiden. Tapi sementara Prabowo di dalam lingkungan keluarganya, bapaknya adalah seorang zaman Peri Permesta, bapaknya yang mimpin, lalu dia keluar negeri bergaul dengan para bule, lalu dia kembali ke Indonesia, masuk ke dalam lingkaran cendana, dan itu berinteraksi langsung dengan para elit politik, karena dia seorang mantunya kepala negara. Jadi seperti itu. Nah, jadi dia memahami jaringan-jaringan yang berada pada posisi-posisi yang dianggap penting. Nah, seperti periode presiden pertama dia mengambil FPI, HTI. Nah, menurut dia ini bisa dipakai dan ini bisa kuat karena contohnya apa? Ketika Anies menjadi seorang gubernur. Nah, itu yang dia sarankan kepada ini untuk dipakai. Jadi seperti itu. Jadi PC Warrior lebih kena. Nah, jadi Prabowo itu selalu berpikir praktis dalam konsep lapangan. Tapi dalam teori, dia hanya memakai orang-orang yang ada di sekeliling dia, yang sudah sangat dipercaya sama dia, maka baru dia pakai. Nah, sementara Jokowi masuk ke dalam hutan politik Indonesia ini dengan mempelajari lebih dahulu konsep awalnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi walau bagaimanapun Prabowo lebih memahami budaya politik bangsa ini daripada Jokowi. Tapi selama 2 periode dia memimpin, Jokowi telah mempelajari apa yang ada di elit politik bangsa ini. Nah, jadi kedua-duanya masing-masing memiliki wilayah penguasaan terhadap elit politik bangsa ini. Jadi seperti itu. Nah, saya meyakini bahwa nanti Jokowi akan masuk ke Partai Golkar, lalu atau masuk ke Gerindra, lalu dia juga akan menimang-nimang 3 pangeran instannya ini untuk tetap ada di antara elit politik. Jadi harus ada penopang. Penopang itu siapa? Jokowi sendiri. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana Prabowo? Prabowo akan berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bukan apa yang diinginkan orang lain. Walaupun konsep yang dia pakai tetap konsepnya Jokowi. Jadi demikianlah teman-teman bahwa perbedaan antara kedua
kedua presiden ini berbeda. Tapi lebih percaya diri Prabowo daripada Jokowi. Karena Prabowo dari awal sudah ngegas dan dia berani mengeluarkan konsep-konsep apa yang dia punya. Tapi 2024 ini Prabowo loyalis kepada Jokowi, loyalisnya Jokowi. Tapi dalam memerintah, ingat dia seorang militer, dia seorang mantan Kopassus, dan dia adalah mantan seorang komandan Pangkostrat. Kostrat selalu mempelajari perang kota. Bermainnya apa? Intelijen. Demikian juga dengan Kopassus yang bermain pemetaan, mapping, lalu juga penguasaan area, penguasaan tempat, wilayah-wilayah yang perlu di bumi hanguskan, wilayah-wilayah yang perlu dikuasai dengan baik. Nah, itulah Prabowo telah ada pada diri Prabowo karena dia telah mempelajari hal ini. Nah, jadi demikianlah teman-teman bahwa dua orang ini memiliki kepribadian yang berbeda, tapi Jokowi belajar lebih dulu dalam periode pertamanya dan lalu berani keras pada periode keduanya. Nah, sementara Prabowo dari awal itu sudah ngegas. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa dia seorang loyalisnya Jokowi, tapi belum tentu Jokowi mampu menguasai apa yang akan dia lakukan nantinya. Jadi demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komen-nya. Terima kasih semua atas perhatiannya, dan juga semoga memiliki arti bermakna bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Ciao.